Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyam. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, pengharap pahala agung, pahala besar dari Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk berbuat baik. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuki bulan mulia, bulan agung, bulan Ramadan. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan puasa. Allah mudahkan kita untuk sholat tarawih. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah ini yang kita adakan saat ini. Anda mendengar kami berbicara, ini kemudahan yang Allah berikan. Karena dengan begini ada pahala, ada ilmu insya Allah. Dan semoga seperti Allah mudahkan kita bergabung di acara ini, Allah memudahkan kelak kita untuk bergabung, berkumpul, bertemu di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat yang perlu kami hadirkan di sini tentang keutamaan Ramadan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin itu kalau secara bahasa telah nyungsep hidungnya kena tanah, kena debu. Maksudnya adalah sebuah celakalah, sebuah ketidakbaikan lah bagi seorang laki-laki. Disebut laki-laki di sini bukan berarti perempuan, tidak, sama artinya orang. Hanya ini biasanya memang dalam dunia kemuliaan wanita memang ditutup, tidak diobral, tidak disampaikan. Tapi masuk wanita di dalam sabda Nabi semacam ini. Sebuah kerugian yang besar. Seseorang dzukirtu indahu, disebut namaku di hadapannya, falam yusalli alayya. Ini yang pertama, orang yang rugi, yang di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak berselawat, Allah rugi. Bahkan dalam riwayat lain disebut al-bakhilu. Orang pelit adalah man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kemudian digunakan raghima anfu rajulin, kemudian akan celaka, akan rugi, sangat rugi. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Dakhala alaihi ramadhanu, masuk kepadanya bulan Ramadan. Maksudnya seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu mansalah, sampai keluar, qabla ayyughfara lahu, belum diampuni dosanya. Masya Allah, belum diampuni dosanya, maka dia adalah orang yang sangat rugi, celaka dia. Yang ketiga adalah raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannata. Ada seorang anak yang menemukan orang tuanya sampai usia tua beliau. Menemukan orang tua beliau dalam keadaan tua, tapi ternyata anak itu nggak bisa masuk surga karena ini. Apa maknanya daripada hadis ini? Yang pertama adalah begitu agungnya salawat kepada Rasulullah. Wong cuman begitu saja kok nggak mau berselawat, kok rugi banget nih manusia. Padahal pahalanya luar biasa besar berselawat kepada baginda Nabi, sambung hati dengan baginda Nabi, akan tumbuh cinta kepada beliau. Kemudian yang kedua adalah bulan Ramadan. Maka termasuk dianggap orang yang sangat rugi, keluar dari bulan Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena dia itu di bulan pengampunan, kok tidak mengambil pengampunan, kok aneh sekali ini orang. Kalau dalam pepatah kita adalah ayam mati di lumbung padi. Berarti karena kebodohannya. Mestinya ayam kan makan di lumbung padi, kok mati kelaparan? Ayam mati kelaparan di lumbung padi. Kita dimasukkan oleh Allah ke bulan Ramadan, tapi ternyata belum diampuni dosa kita. Kenapa? Ya keanehan kita, kebodohan kita. Kenapa? Karena Allah membagi-bagikan pengampunan. Dalam riwayat lain yang nanti juga akan kita hadirkan, man shoma Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man shoma qama Ramadan man qama lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang lalu. Masya Allah, banyak pengampunan, belum lagi disebutkan dibebaskan dari api neraka. Tapi dia memasuki bulan Ramadan tenang-tenang saja, tidak mendapatkan itu semua. Karena apa? Tidak punya amal yang menunjukkan kalau dia itu rindu kebaikan, rindu pengampunan dari Allah.
Makanya dikatakan orang ini apa? Orang yang celaka, rugi. Maka dari itu mari kita, mumpung kita ketemu Ramadan. Belum tentu Ramadan ke depan, tahun depan adalah untuk kita. Bahkan esok hari kita tidak tahu apakah untuk kita. Semoga Allah panjangkan umur kita. Sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan dan kita sukses di Ramadan. Jadi maka ini termasuk keutamaan Ramadan. Di sini disebutkan bahwasanya inilah bulan pengampunan. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan belum diampuni dosa kita Allah. Maka ayo yang semangat, yang giat di dalam beribadah di bulan Ramadan. Puasa yang benar, bangun malamnya yang benar, Al-Qur'annya, jauhi keharaman, tingkatkan bakti kepada orang tua, silaturahim dan seterusnya. Dan yang ketiga disebutkan adalah seorang anak bertemu orang tuanya yang dalam keadaan tua tapi ternyata masih masuk neraka. Kenapa? Lagi-lagi kebodohannya lagi. Kenapa? Karena orang tua adalah pintu surga yang sangat luas kalau orang faham makna ini. Orang tua kita adalah pintu surga yang sangat luas. Tapi kenapa? Dia ketemu orang tuanya nggak mau masuk surga. Nggak ada rindu berbakti. Malah ngerepoti terus. Belum membentak-bentak, belum menyuekin dan seterusnya. Hanya karena sibuk dengan mungkin pasangannya setelah menikah malah lupa dengan orang tuanya. Mungkin lupa gara-gara kerjaannya lupa. Na'udzubillah. Dan ini banyak orang-orang yang rugi semacam itu. Maka dianggap sebagai orang celaka, sia-sia dan sangat rugi seseorang yang menemukan orang tuanya tapi tetap nggak bisa masuk surga. Kenapa? Ya dia bodoh. Kenapa? Orang tua adalah pintu surga yang sangat luas. Maka dari itu kami himbau kepada siapapun yang masih punya orang tua. Jangan sia-siakan itu pintu surga. Masuki pintu surga. Mengabdilah kepada orang tuamu. Baik orang tuamu baik atau tidak kepadamu. Urusanmu dengan Allah bukan dengan orang tuamu. Kalau orang tuamu baik, kamu harus baik. Kalaupun tidak baik, tetap harus baik. Berbakti, cintai, berbuat baiklah kepada orang tua. Bercita-cita untuk menyenangkan orang tua dalam keadaan pun. Sabarlah kepada orang tua. Mungkin orang tua semakin sepuh ternyata kembali seperti anak-anak kecil. Akan tapi ketahuilah, merepotkannya orang tua. Tidak seperti kita merepotkan orang tua kita. Kita kencing di pangkuan, kita macam-macam malam-malam. Maka ketahuilah bahwasanya apapun yang kita lakukan untuk orang tua dari pengabdian-pengabdian itu sebetulnya mengundang keberkahan untuk hidup kita. Sehingga hidup kita akan dimudahkan Allah. Di dunia kita akan mulia dan di akhirat nanti mulia. Semoga kita menjadi orang yang semakin mencintai Nabi, banyak berselawat, kemudian menghidupkan Ramadan dengan segala kebaikan, kemudian kita berbakti kepada orang tua, maka kita tidak menjadi orang yang sengsara lagi, sia-sia atau orang yang celaka atau orang yang merugi insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.